Jangan lupa slogan kita, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Mari kita lanjutkan. Struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Bagian yang pertama, kita masuk ke bagian struktur teks eksplanasi. Di pembelajaran sebelumnya, di materi perbedaan antara teks eksplanasi dan teks eksposisi, di situ sudah jelaskan bahwa ada 3 struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas atau urutan sebab akibat, dan terakhir interpretasi. Kita bahas satu-satu. Bagian yang pertama, kita masuk ke bagian pernyataan umum. Ya, struktur yang pertama pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, dan tinjauan umum topik dapat berupa nanti definisi, boleh, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Ya, di bagian pernyataan umum ini berisi penjelasan mengenai latar belakang dan juga tinjauan umum terhadap topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Sebagai contoh, ini saya akan bacakan sebagai contohnya. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Banjir terjadi karena sebab alam dan juga tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Artinya di bagian pernyataan umum ini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah sebagai gambaran umum terhadap topik yang dibahas. Untuk kajian hari ini, untuk contoh ini, tapi membahas tentang banjir. Ya. Nah, untuk yang dapat katanya pernyataan umum dapat berupa definisi. Definisi ini kata kuncinya menggunakan konjungsi, yaitu ialah, adalah, yakni, merupakan, dan lain sebagainya. Untuk contoh ini dia menggunakan konjungsi adalah. Inilah nanti sebagai definisi, ya. Itu untuk bagian pernyataan umum sebagai gambaran umum terhadap sesuatu yang dibahas. Untuk kajian ini contoh daripada ini adalah tentang banjir. Itu bagian pertama. Bagian pernyataan umum. Kita lanjutkan bagian kedua. Bagian kedua kita masuk ke bagian deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Jika kita masih ingat bahwa teks eksplanasi membahas tentang mengapa dan bagaimana sebuah fenomena atau peristiwa itu dapat terjadi, itu akan terjawab di bagian deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Di bagian deretan penjelas atau urutan sebab akibat ini adalah merupakan inti dari sebuah teks eksplanasi. Jadi di bagian deretan penjelas ini berisi pemerincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat. Jadi ada sebab dan akibat dan dampak yang ditimbulkan. Jadi dapat dikatakan bahwa deretan penjelas ini adalah sebagai inti dari sebuah teks eksplanasi. Dan di bagian deretan penjelas inilah atau urutan sebab akibat inilah akan terlihat nanti sebab dan akibat dari sebuah fenomena yang dibahas. Di bagian contoh yang kita bahas ini adalah mengenai banjir. Baik, kita lihat contohnya. Untuk bagian deretan penjelas ataupun urutan sebab akibat. Ini contohnya. Penyebab alami banjir sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang.
Hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ini untuk bagian penyebab alami banjir. Sementara untuk urutan sebab akibat atau dari contoh deretan penjelas yang kedua, penyebab banjir karena faktor sosial. Jadi contohnya di sini seperti ini kira-kira. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Ini adalah contoh bagian deretan penjelas atau urutan sebab akibat yang di dalamnya akan terdapat ya sebab dan akibat dari sebuah fenomena yang dibahas. Itu untuk yang deretan penjelas ataupun urutan sebab akibat. Itu bagian yang kedua. Struktur yang ketiga, bagian ketiga adalah interpretasi. Interpretasi ini berisi penafsiran, ya, penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif atau cara pandang tertentu yang luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi atau hubungan antara peristiwa yang menyertainya. Ya, nah itu bagian pertama. Penjelasan kedua, interpretasi itu adalah dianggap sebagai ulasan berupa komentar, boleh nih berupa komentar, boleh nanti berupa penilaian atau kesimpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ya. Dan di bagian interpretasi ini, ya interpretasi ini dia bersifat opsional. Artinya boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau kita mau bahaskan bahwa strukturnya ada 3, pernyataan umum, deretan penjelas atau urutan sebab akibat, dan juga interpretasi. Ketiganya ini boleh ada seluruhnya atau hanya 2 saja boleh. Karena untuk pernyataan umum dan deretan penjelas atau urutan sebab akibat itu harus ada. Sementara untuk interpretasi itu dia bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Baik. Untuk contoh interpretasi kita lihat di sini. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, dan kanal. Kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Jika kita perhatikan nih di bagian interpretasi ini dapat kita katakan ini sebagai sebuah simpulan, ya, dari topik ini bahas itu mengenai banjir. Jadi ingat untuk strukturnya ada 3, pernyataan umum, bagian pernyataan umum disebut bagian pembukanya, sementara bagian isi disebut nanti deretan penjelas dan juga nama lainnya adalah urutan sebab akibat. Untuk interpretasi itu bagian penutupnya, dan interpretasi ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Itu kira-kira untuk bagian pembahasan di struktur. Pembahasan kedua, kita masuk ke kebahasannya. Jadi dari contoh dari pernyataan umum, contoh deretan penjelas, juga contoh interpretasi, kita akan coba membahas tentang kebahasan yang terdapat dalam sebuah teks eksplanasi. Di bagian pertama untuk teks eksplanasi, ciri kebahasan yang pertama, dia bermakna lugas atau bermakna denotasi. Jadi jika kita bahas denotasi, dia adalah makna kata yang sebenarnya. Jadi tidak ada makna kiasan kalau kita membahas tentang teks eksplanasi. Itu bagian pertama. Jika kita lihat contoh seperti ini. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan tingkat
dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Jadi tidak ada makna-makna konotatif atau konotasi, tapi dia bermakna lugas bermakna lugas atau denotasi atau denotatif. Seperti itu. Itu yang bagian pertama. Bagian kedua, di bagian kedua kita akan melihat ada yang namanya hubungan kausalitas. Jadi terdapat konjungsi hubungan menyatakan hubungan kausalitas, atau kausalitas ini dapat dikatakan hubungan sebab akibat. Itu menjawab pertanyaan nanti di struktur bagian yang kedua dari penjelas. Jadi kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan di sini, ini ada konjungsi karena. Nih, banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Jadi konjungsi karena ini ya masuklah nanti, ini merupakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan sebab. Ya, nih. Karena. Nah, coba kita cari yang lain. Kalau kita cari yang lain, kita coba cari untuk yang akibat. Karena sebabnya sudah kita dapat, itu konjungsi karena di kalimat banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Untuk akibatnya, akibat ada konjungsi sehingga. Konjungsi sehingga ini akibat. Ya. Di kalimatnya, sebagai akibat perubahan tata guna lahan terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Ya, ini ya. Akibat perubahan, jadi akibat dari perubahan lahan itu, penggunaan tata guna lahan, maka terjadi erosi sehingga ini nanti yang akan terjadi, sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung mengakibatkan daya tampung sungai menjadi berkurang. Jadi itu untuk konjungsi atau kata penghubung menyatakan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Ingat ya, bagian pertama kita bahas tadi bahasa lugas atau bermakna denotasi. Yang kedua kita membahas tentang konjungsi atau kata penghubung menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yang ketiga, jangan lupa bahwa karena sebuah teks eksplanasi bersifat keilmuan, berarti akan menggunakan ada yang namanya kata-kata teknis atau istilah. Istilah adalah kata yang dipakai pada satu bidang tertentu. Coba kita perhatikan di contoh ini ada ya kata teknis atau istilahnya ada sedimentasi, terus ada fisiografi atau geofisik. Ini juga sebagai penanda menyatakan kata teknis atau istilah. Coba kalau kita perhatikan di sini, coba kita cari lagi. Ada deforestasi, ada kata degradasi. Nah, semua ini masuk ke bagian istilah atau bisa kita katakan sebagai kata-kata teknis. Nah, kemudian yang berikutnya ada di ciri kebahasaannya untuk teks eksplanasi, dia menggunakan kalimat afirmatif. Ya, afirmatif dan imperatif itu berbeda. Jika imperatif itu akan kita lihat di teks prosedur. Imperatif adalah perintah, melakukan, kerjakan ini, dan seterusnya. Jika kita membahas afirmatif, dia adalah kalimat yang berupa pernyataan. Jadi, sebagai contoh, ya ini. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh. Nah, ini contohnya. Artinya di sini tidak ada, ya tidak kita temukan imperatif, kata kerja atau kata perintah. Tapi di sini adalah sebagai afirmatif atau sebuah pernyataan. Ya, itu untuk bagian keempat. Nah, untuk selanjutnya, jika kita ingin membahas ciri kebahasaan dari teks eksplanasi ini, ya selain menggunakan bahasa yang lugas atau denotatif, terus yang kedua menggunakan konjungsi kausalitas, hubungan sebab akibat. Yang ketiga dia menggunakan kata-kata teknis atau istilah, ya yang di sini tadi. Yang keempat menggunakan kalimat
afirmatif ataupun nanti dia berupa pernyataan. Itu ya, nanti untuk ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Baik, selanjutnya untuk ciri kebahasaannya adalah menggunakan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu ini merujuk kepada boleh hari, ya, tanggal, bulan, dan periode tertentu. Jika kita perhatikan untuk contoh ini, ya, kebetulan di contoh ini tidak menggunakan yang namanya keterangan waktu. Ya, tuh. Untuk selanjutnya kita membahas kata ganti non persona. Artinya bisa kita sebut dengan kata ganti benda, bukan persona. Kalau persona dia merupakan kata ganti orang. Jadi jika contoh begini, Profesor A sedang melakukan penelitian titik. Beliau, kata beliau itu merupakan kata ganti persona atau kata ganti orang, boleh yang lain, ia, dia, mereka, dan seterusnya. Tapi untuk teks eksplanasi dia menggunakan kata ganti non persona atau bukan orang, berarti dia merujuk ke benda. Contoh kalau dipakai itu ada hal ini, itu, tersebut, yang biasa seperti itu. Jika kalau kita perhatikan di contoh ini, di contoh yang ada di bawah ini, di sini kita juga tidak menemukan ya kata ganti non persona. Ya. Nah, terakhir bahwa ciri kebahasaan teks eksplanasi menggunakan kata kerja pasif. Sementara yang kita tahu adalah kata kerja pasif adalah predikat, ya, predikat itu biasanya menggunakan imbuhan di, ter, ataupun ke an. Sementara jika dia me dan ber itu masuk ke bagian kata kerja aktif, ya. Nanti kita bisa cari. Jadi yang mau saya ingatkan di sini untuk ciri kebahasaannya, yang pertama yang kita bahas menggunakan bahasa yang lugas atau bermakna denotasi, makna yang sebenarnya, ya, atau orang mengatakan denotatif, sama lah. Yang kedua yang kita bahas tadi menggunakan kata penghubung, ya, kausalitas atau sebab akibat. Ini karena ini sebab, sementara sehingga itu akibat. Yang ketiga dia menggunakan istilah atau kata-kata teknis yang kita bahas tadi, sudah ada di sini. Yang keempat ada pernyataan afirmatif, ya, pernyataan, bukan imperatif tapi afirmatif. Yang kelima menggunakan kata kerja, ya, menggunakan kalimat, ya, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam menggunakan kata ganti non persona, dan terakhir adalah adanya nanti yang disebut dengan konjungsi atau kata penghubung menyatakan keterangan waktu. Artinya dari kesemua ciri kebahasaannya ini boleh saja hanya terdapat ada 4, 5, ataupun nanti bisa jadi keseluruhannya ada. Itu tergantung nanti dari sebuah teks, dari teks eksplanasi yang kita analisis. Jadi saya ingatkan kembali, untuk struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Pernyataan umumnya, ada juga deretan penjelas atau urutan sebab akibat, dan interpretasi, di mana interpretasi ini bersifat opsional ataupun boleh ada, boleh tidak. Itulah pembahasan kita hari ini mengenai struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Cukup sampai sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa slogan kita, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam bahasa Indonesia.